Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas metodologi ilmu pemerintahan dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Pengetahuan Politik Mahasiswa Unismu. Analisis pengetahuan dalam harian Kompas terhadap pengetahuan politik mahasiswa di kampus Unismu. Bab 1 terdiri atas pendahuluan, latar belakang, perkembangan globalisasi, teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK telah memicu pertumbuhan komunikasi dunia maya baik di kalangan pemerintah, kelembagaan sosial politik maupun di kalangan masyarakat. Perkembangan komunikasi ditandai oleh pemanfaatan media baru sebagai media komunikasi atau new media. Komunikasi yang pada awalnya hanya sebatas proses interaksi personal secara face to face, kini berkembang secara online melalui internet. Salah satu komunikasi berbasis internet yang banyak digunakan adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media online yang dikutip oleh Sofia dan Novininarti 2019. Mungkin saya akan lanjut. Ada beberapa dikutip di sini dari Junadi, ada Sultan dan Istianto, ada Rizky Putra dan Nurcholis. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka media sosial. Menurut Nasrullah 2019, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan para penggunanya merepresentasikan dirinya maupun untuk komunikasi dan berbagi informasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Dikutip dari Munzir 2019. Selanjutnya, definisi politik. Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara atau city state. Menurut Aristoteles dalam bukunya berjudul Politik, manusia itu secara alamiah adalah makhluk yang berpolitik, atau man is by name, nature a politic animal, atau zon politikon. Yang dimaksud Aristoteles bahwa manusia itu adalah makhluk politik adalah upaya untuk menjelaskan hakikat dari keberadaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Bila mana terdapat dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain dalam menjalani kehidupan di dunia, maka mereka tidak luput dari politik. Selanjutnya adalah pengaruh media sosial dalam dunia politik. Pengaruh media sosial dalam dunia politik khususnya dalam hal komunikasi politik, terutama dalam kampanye pemilu, penting bagi institusi politik untuk berpartisipasi aktif dalam komunikasi politik yang berbasis media sosial, terutama dalam kampanye pemilu. Media sosial selanjutnya menggambarkan sebagai sarana ideal dan basis informasi untuk mengetahui opini publik tentang kebijakan dan posisi politik. Selain itu, membangun dukungan komunitas kepada politisi yang telah berkampanye. Selanjutnya, penelitian menunjukkan politisi di seluruh dunia telah mengadopsi media sosial untuk menjalin hubungan dengan konstituen, berdialog langsung dengan masyarakat, dan membentuk diskusi politik. Selanjutnya, kerangka berpikir. Media sosial merupakan suatu hal yang berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan mahasiswa, dan media sosial juga berperan penting dalam pengembangan melek politik mahasiswa Indonesia. Penulis ingin mengemukakan bagaimana pengaruh media sosial terhadap pengetahuan politik mahasiswa menggunakan teori perilaku politik mahasiswa dan pengaruh tindakan politik mahasiswa. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, mendasari lahirnya kerangka berpikir penelitian pada gambar berikut. Di sini pengaruh media sosial terhadap pengetahuan politik mahasiswa Unismu.
terbagi atas dua, yaitu pengaruh perilaku politik dan pengaruh tindakan politik. Pengaruh perilaku politik yaitu 1. Sikap dan 2. Orientasi kognitif. Sedangkan pengaruh tindakan politik ada 3. 1. Pemberian suara, 2. Lobby, dan 3. Protes. Hal itu menghasilkan meningkatkan pengetahuan politik mahasiswanisme. Selanjutnya fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah media sosial sebagai peningkatan pengetahuan politik mahasiswa. Yang pertama A, pengaruh perilaku politik mahasiswa meliputi sikap dan orientasi mahasiswa, dan B, pengaruh tindakan politik mahasiswa meliputi pemberian suara, lobby, dan protes. Selanjutnya B, deskripsi fokus penelitian. Yang pertama, pengaruh perilaku politik mahasiswa. Pertama, sikap politik yaitu hubungan dan pertalian di antara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menggapai suatu objek dan situasi politik dengan cara tertentu. Kedua, orientasi kognitif yaitu pengetahuan mahasiswa atas mekanisme input-output sistem politik, termaksud pengetahuan atas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, pengaruh tindakan politik mahasiswa. Pemberian suara yang pertama yaitu mekanisme yang dilakukan mahasiswa dalam pemberian amanat kepada seseorang yang dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup. Kedua, lobby yaitu tindakan untuk memengaruhi seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu. Ketiga, protes atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. C. Penelitian terdahulu. Ahmad Nurcholis dan Tri Rizky Putra yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden 2019. Studi pada mahasiswa Visipol UGM. Perbedaan dari penelitiannya yaitu penelitian ini membahas tentang partisipasi pemilihan pemula, penggunaan media sosial, sedangkan penelitian saya membahas pengaruh media sosial terhadap pengetahuan politik mahasiswa Unisma Makassar. Persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, kualitatif, yakni dengan menggambarkan bagaimana pengaruh media sosial dan berfokus pada mahasiswa. Erik Fahron Setiadi, Ali Azmi, dan Junaidi Indrawadi dengan judul YouTube sebagai sumber belajar generasi milenial. Perbedaan penelitian ini berfokus pada pemanfaatan media YouTube sebagai salah satu sumber belajar mahasiswa, khususnya mahasiswa mata kuliah rumpun politik kewarganegaraan oleh mahasiswa jurusan ilmu politik sebagai sumber belajar. Sedangkan penelitian saya tidak hanya berfokus pada media YouTube saja, melainkan semua media sosial sebagai pemanfaat sumber pengetahuan politik mahasiswanisme. Persamaannya sama-sama menggunakan media sosial sebagai sumber pengetahuan dan informasi politik. Ketiga, Tika Aisyah Rahmi Munzir dan Asmawi dan Aidinil Zetra dengan judul Beragam Peran Media Sosial dalam Dunia Politik di Indonesia, atau The Various Role of Social Media in Politics in Indonesia. Perbedaannya, penelitian ini meneliti tentang peran media sosial sebagai alat komunikasi politik, sedangkan penelitian saya meneliti mengenai pengaruh media sosial terhadap pengetahuan mahasiswa Unisma. Persamaannya sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan cara menganalisis teks. Keempat, yaitu Siti Nurlaila Tulpajria
David Rizal Nugroho, Ferdinand Almansyah dengan judul Analisis Hubungan Keterdedahan Media dengan Partisipasi Berpolitik Mahasiswa pada Program Indonesia Lawyer Club di TV One. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan instrumen penelitian mengenai analisis data bersifat statistik kuantitatif. Sedangkan penelitian saya menggunakan metode kuantitatif dengan cara menganalisis teks. Persamaannya sama-sama melibatkan mahasiswa dalam berpartisipasi politik. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan sasaran objek mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah yang selama ini banyak memanfaatkan jasa internet untuk mendapatkan data dan informasi ilmiah dalam proses penyelesaian tugas-tugas kelompok dan mandiri. Selanjutnya bab 3 pembahasan penguasaan dan pemanfaatan internet untuk keperluan informasi di kalangan mahasiswa FISIP Unismu Makassar, yaitu sarana untuk mengirim berita yang selama ini dipakai. Misalnya kantor pos kini semakin jarang dimanfaatkan. Berita-berita yang selama ini dibaca di koran, di majalah, di jurnal kini sudah bisa digantikan dengan mendownload di internet. Televisi mini atau handphone sudah dapat dibawa di mana-mana dan dapat ditonton di mana dan kapan saja. Mau mendengar musik tidak perlu melalui radio tetapi juga dapat dilakukan melalui media internet. Bahkan mau menonton film semuanya sudah berada di media informasi tersebut. Selanjutnya pengaruh media sosial terhadap pengetahuan politik mahasiswa melalui harian Kompas sudah mempengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi seseorang aktivis atau politisi dan membuat mahasiswa tertarik untuk berpartisipasi dalam diskusi politik dan juga program harian Kompas mampu membuat mahasiswa terus mengamati kasus atau isu yang sedang banyak dibicarakan di masyarakat. Begitu banyak dan besar manfaat yang bisa diperoleh mahasiswa dalam memanfaatkan media informasi tersebut. Tinggal mahasiswa memilih mau memanfaatkan kemana teknologi tersebut agar dapat dinikmati dan diperoleh hasilnya. Beberapa manfaat dimaksud antara lain 1. Memperluas wawasan dan pengetahuan. 2. Sebagai sarana komunikasi. 3. Pembelajaran secara online. 4. Media sebagai alat bertukar informasi. 4. Penutup. Pengaruh media sosial terhadap pengetahuan politik mahasiswa melalui harian Kompas sudah mempengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi seorang aktivis atau politisi dan membuat mahasiswa tertarik untuk berpartisipasi dalam diskusi politik dan juga program harian Kompas, maupun membuat mahasiswa terus mengamati kasus atau isu yang sedang banyak dibicarakan di masyarakat. Manfaat yang bisa diperoleh mahasiswa yaitu dapat mencari informasi yang lebih akurat dibandingkan dengan yang ada di buku. Pembelajaran via online sangat cocok menjunjung pembelajaran dan internet pun dapat menjadi guru yang membimbing kita dalam belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari jurnal ini. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi fistabili haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.